Tantangan pertama yang bisa timbul dalam pikiran manusia adanya keinginan untuk dapat mengambil kesempatan menikmati keuntungan pribadi, keluarga atau kelompok. Nah, disinilah terjadi perang batin. Godaan hawa nafsu pada diri manusia. Disinilah kecerdikan iblis untuk membuat tipu daya. Sebagai contoh yang saat ini sedang ramai diperbincangkan di dalam pengelolaan sumber daya alam. Apabila mampu mengendalikan hawa nafsu, artinya dapat terhindar dari tipu daya setan. Maka insya Allah bisa mewujudkan kemanfaatan sumber daya alam tersebut untuk kesejahteraan bagi masyarakat luas. Tentang tipu daya iblis ini silakan dilihat pada episode saya yang keempat tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Tetapi apabila masih mudah dikuasai oleh hawa nafsu, dan harus ingat dan paham bahwa nafsu itu kecenderungan ingin melakukan kejahatan, kecuali hawa nafsu yang dirahmati oleh Allah. Firman Allah di dalam Al-Quran surat Yusuf surat ke-12 ayat yang ke-53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nafsa la'amuratum bisu'i illa ma rahimar rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apabila tertipu oleh godaan iblis, maka dampaknya kecenderungan menjadi orang yang tidak taat, tidak patuh, dan justru melanggar peraturan, kebijakan yang telah ditetapkan. Sehingga dampaknya bisa menjadi penyebab terjadinya banjir dan longsor, kerusakan ekosistem, lingkungan hidup, terjadi tragedi yang memilukan, menyengsarakan banyak orang, serta merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat. Kalau kita cermati, kita amati, terjadi banjir dan longsor tidak hanya terjadi 1-2 kali saja, tetapi terjadi berulang kali dan sudah berlangsung sejak lama. Sudah bertahun-tahun di banyak tempat di wilayah Indonesia yang saat ini telah menjadi lahan-lahan kritis. Hal itu adalah warisan dari orang-orang yang diberi kewenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada era-era sebelum yang telah melakukan penebangan pohon di hutan tanpa terkendali, yang semestinya mereka itulah yang telah atau lebih bertanggung jawab untuk merehabilitasi lahan. Sebenarnya banjir dan longsor yang terjadi saat ini adalah akumulasi dari penebangan hutan pada era-era tahun-tahun sebelumnya, dan titik klimaksnya terjadi pada saat ini. Sekilas secara teoritis saya akan menyampaikan proses
bagaimana terjadinya banjir dan longsor. Yang pertama, adanya aktivitas penebangan pohon yang tidak terkendali. Dampaknya lahan menjadi terbuka, sehingga tanah tidak mampu lagi sebagai penyimpan tata air. Kedua, adanya splash erosion, yaitu percikan satu tetes air hujan dari awan mendung di udara yang langsung jatuh ke tanah. Volumenya air hujan jumlahnya jutaan meter kubik dan durasi waktunya relatif lama, bisa berlangsung berjam-jam, lebih 1-2 hari, dan bahkan bisa lebih lama lagi. Lokasi lahan hutan terletak di bagian hulu, di lereng gunung dan perbukitan. Ketinggiannya ratusan meter, bahkan ada yang lebih dari 1000 meter dari permukaan air laut. Kelerengan topografi secara umum tergolong curam. Gaya gravitasi bumi besarnya sekitar 9,8 meter kubik kuadrat. Karakter air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Ketujuh variabel tersebut itulah yang sangat berpengaruh terhadap terjadinya banjir dan longsor. Secara teoritis, kita lihat sebenarnya yang paling dominan dari 7 faktor tadi adalah karena ulah manusia yang tidak taat, melanggar peraturan perundangan tentang kelestarian lingkungan hidup. Pada awalnya dimulai dari splash erosion, yaitu satu butir air hujan yang jatuh langsung menghantam ke tanah, memecahkan agregat tanah, unsur hara dan kandungan tanah lainnya yang percikan yang terbesar ke segala arah, yang ketiganya bisa mencapai 60 cm. Itu baru satu tetes air hujan. Padahal volume air hujan yang jatuh dari awan mendung di udara jumlahnya, volumenya jutaan meter kubik, yang durasi waktunya relatif lama, berlangsung secara terus-menerus. Karakter sifat air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Kemudian kelerengan topografi yang relatif curam, ketinggian tempat di daerah hulu, gaya gravitasi bumi besarnya 9,8 meter kubik kuadrat, maka tanah mulai terkikis, tergerus, dan retak. Akhirnya terjadi longsor dan banjir yang membawa apa saja material yang ada di atas tanah, antara lain tegakan pohon-pohon yang masih hidup tercabut seakar-akarnya, termasuk batang-batang pohon hasil tebangan yang berbentuk kayu gelondongan, serta keanekaragaman hayati dan satwa-satwa liar beserta habitatnya. Semuanya terbawa oleh air hujan yang terus melaju, mengalir melalui sungai-sungai yang sudah tidak mampu lagi menampung volume air hujan, sehingga meluap dan mengalir ke segala penjuru ke tempat yang lebih rendah. Di daerah pemukiman melintas menyapu bersih material apa saja yang ada, termasuk harta benda, rumah, kendaraan, dan juga korban jiwa warga masyarakat yang tidak sempat
menghindar dari arus air hujan yang deras. Setelah sampai pada tempat yang relatif datar, gaya gravitasi bumi semakin kecil dan kecepatan air mulai berkurang. Tidak mampu lagi membawa material. Selanjutnya hanya airnya yang terus mengalir sampai ke muara, yaitu ke laut. Sedangkan material yang tadinya terbawa air berhenti tertinggal di daerah-daerah yang relatif datar, termasuk di daerah pemukiman. Disitulah terjadi tumpukan semua material yang berserakan, yaitu pohon-pohon yang tercabut dengan akar-akarnya, juga potongan kayu-kayu gelondongan hasil tebangan, bangkai satwa liar, hewan peliharaan, termasuk juga korban harga benda, dan juga manusia, semuanya tercampur menjadi satu yang memperlihatkan pandangan yang sangat menyedihkan.